bahwa apa sebetulnya problem sehingga masyarakat menolak. Nah, kita akan langsung ke UNHCR kalau begitu gitu. Ada Pak Faisal Rahman. UNHCR ini sekarang didera beberapa tuduhan ya. Ya, sebagiannya ada di media. Polda mengatakan bahwa UNHCR harus tanggung jawab ya, terkait dengan pengungsi Rohingya ini. Kemudian orang-orang mengatakan ini UNHCR semakin banyak pengungsi, kayaknya semakin banyak uang gitu, masuk dari donor untuk membiayai itu. Ya sementara kamu di kampungnya kalau ada bencana, save dengan Indomie dan bomano. Istilahnya cukup dengan telur dan Indomie saja gitu. Sementara mereka tuh makan daging ayam kan di posting kemana-mana gitu. Nah jadi ini ada beberapa tuduhan. Kemudian juga UNHCR dituduh tidak mencari satu tempat gitu ya untuk penyelesaian Rohingya ini, maksudnya jangan di wilayah-wilayah warga gitu. Untuk itu saya sepertinya perlu bertanya kepada Pak Faisal Rahman selaku associate dari UNHCR ya, protection associate dari UNHCR. Sebetulnya ini kan orang Rohingya yang datang sekarang, mereka kan tidak lagi datang dari Myanmar. Ini benar ya begitu ya. Mereka datang dari camp di Cox's Bazar itu, yang di Bangladesh. Apa sebetulnya yang terjadi di camp itu sehingga mereka pindah atau keluar? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin melanjutkan tadi yang sudah sedikit digambarkan oleh Pak Yos ya, terkait dengan kondisi camp. Kalau tadi Pak Yos menggambarkan juga bahwa di Cox's Bazar sendiri situasinya dengan kondisi yang 950.000 orang, itu hampir 950.000 orang. 950.000 orang. Ya, itu luas area Cox's Bazar itu sebenarnya 24 km persegi. Ya, itu luas Cox's Bazar. Jadi dengan kondisi tinggal di sana yang kalau kita katakan tinggal masih terus dengan konsep emergency, ya dengan tenda ala kadar, dengan sekian banyak orang, maka potensi masalah sangat tinggi di sana. Nah itu yang kemudian mendorong mereka untuk kembali secara naluriah. Kalau kita dalam perspektif Islam mungkin kalau kita katakan ada yang hijrahlah ketika tempat itu sudah tidak baik kan begitu. Nah ini mungkin yang diadopsi. Nah kalau itu yang kemudian menggerakkan mereka. Terkait dengan bahwa mereka sudah menjadi terdata sebagai pengungsi, ya itu ketika dia berpindah dari Myanmar ke Cox's Bazar, nah di sana kan juga ditangani dan kita akan melakukan registrasi dan memberikan status. Itu kan fungsi dari UNHCR kemudian. Nah, pemberian status mereka kemudian bahwa sebagai pengungsi untuk Rohingya sebenarnya tidak terlalu sulit karena memang hampir semua tahu dan PBB juga sudah mengakui bahwa ini adalah etnis yang paling tertindas sedunia dengan tadi bahwa dia. Kalau kita melihat konflik di tempat lain, contoh misalnya dulu Aceh, atau kemudian kita juga punya pengungsi Afgan yang ada di Indonesia, tapi kan masih punya negara dan masih punya identitas, masih punya KTP lah atau paspor. Berbeda dengan mereka tidak punya ini. Jadi sebenarnya memang lebih butuh perlindungan internasional. Lebih gampang langsung dikatakan mereka butuh perlindungan internasional. Kenapa? Karena tidak ada lagi perlindungan yang diberikan oleh negara kepada mereka. Ya karena memang tidak ada negara. Nah, itu. Jadi di sana sudah berstatus pengungsi. Tetapi kemudian mereka memutuskan untuk jalan kembali. Nah ini yang kemudian tadi pencarian tempat yang lebih baik yang bisa memberikan peluang harapan hidup. Kira-kira demikian. Maka tidak asing ketika kemudian kita mendapatkan ada anak-anak di dalam kapal. Ketika kita tanya orang tua di mana? Masih di Cox's Bazar. Kenapa? Ya ini tadi penyambung hidup. Ya kalau misalnya saya nanti tidak keluarga kita selesai bahasa kasarnya, ya masih ada satu anak yang kemudian berhasil keluar dan mungkin bisa merubah hidup. Nah ini yang sebenarnya yang dialami oleh mereka. Nah masuklah ke Indonesia kok sudah ada card-nya gitu ya. Oh ini kok punya UNHCR Kan ini isunya begitu. Nah pemberian status ketika kita seorang pengungsi sudah mendapatkan status, maka status itu tidak akan pernah hilang kecuali kemudian beliau bisa kembali ke negaranya. Maka status itu dicabut. Tapi selama beliau masih belum bisa kembali ke negaranya, maka status ataupun mendapatkan kewarganegaraan yang lain, itu tadi negara ketiga istilahnya. Nah, status pengungsi ini tidak mati, dia istilahnya tidak ada expiry-nya. Oh, gitu. Ketika dia sudah ditentukan dia bahwa adalah si pengungsi, kecuali kemudian masuknya penyelesaiannya ya. Kemudian penyelesaian di UNHCR itu atau penyelesaian pengungsi ada 3. Yang pertama resettlement. Itu adalah penempatan ke negara ketiga. Nah, ini sulitnya juga sangat sulit sekali. Kenapa? Angka pengungsi global itu 104 juta. Yang itu ditahan dulu Pak Faisal. Nanti saya tanya itu secara khusus. Baik. Jadi ketika kita berbicara tentang itu ada karena ya itu tadi bahwa sudah pernah terdata di sana dan mereka pasti ya itu identitas mereka satu-satunya. Nah, ketika dia bergerak kemanapun ya itu yang akan dia pegang. Tapi itu kemarin ada yang ketangkap dari orang Bangladesh juga punya itu bagaimana? Nah, ketika itu orang Bangladesh, kita yakinkan bahwa orang Bangladesh tidak mungkin punya card itu. Maka ketika dalam ada yang mendarat
satu kapal istilahnya. Kita akan melakukan registrasi ulang. Bagi yang memang dia sudah punya card kita, karena kalau dicetak di luar, boleh saja orang mencetak kartu mamanya, tapi kemudian identitas kita, database kita itu pakainya biometrik sama jari, sama mata. Jadi tidak bisa dia bawa kartu, oke, nggak apa-apa kamu bawa kartu, tapi belakangan nanti kita akan cek lagi. Nah, begitu kita cross check, ini terdata di data kita, berarti ini jelas. Nah, terkait yang tidak terdata tadi itu yang akan diproses kembali, karena tidak semua kemudian pengungsi juga mungkin sudah terdata. Tidak semua yang bergerak dari Myanmar ke Bangladesh sudah terdata semua. Ada yang tidak ketemu dengan kita, jadi tidak terdata. Tapi dia juga mungkin masih Rohingya. Jadi ada peluang-peluang yang seperti itu. Nah, makanya ketika sampai kemari ada kebanyakannya itu sudah pegang kartunya UNHCR. Baik, yang menarik itu begini, Pak Faisal. Pengungsi Rohingya itu mengaku bahwa mereka selama di Cox's Bazar itu juga mengalami intimidasi dari warga sekitar, warga lokal gitu. Jadi ada tekanan dari geng, kemudian juga katanya ada pemerkosaan di camp. Kemudian juga bahkan pengakuan di BBC baru-baru ini bahwa saudaranya katanya dibunuh oleh orang Bangladesh itu gitu, orang camp Bangladesh ini terkonfirmasi kepada UNHCR. Ya. Nah, kondisi ini memang mungkin kalau kita tidak jauh mengatakan seperti kita ini, kita baru 1.000 saja sudah mulai ada konflik. Itu jadi simpel saja, kita berpikir simpel. Yang kita baru 1.000 aja udah ada konflik, apalagi 950.000. Bagaimana dengan lingkungan? Kan itu juga jadi masalah. Jadi ketika kita berbicara ini ya memang ada masalah itu di sana. Seperti itu. Baik, ini menurut catatan saya nih mulai dari November ini sangat banyak ya. Jadi kalau awalnya kita lihat ini sekitar awalnya ada 36 Rohingya mendarat di Biren 16 Oktober. Kemudian 14 November itu 94 ya di PD. 194, mohon maaf. Nah, kemudian ada sehari setelahnya itu mendarat lagi 15 November itu 16 ya. Di sini ada 147 orang di PD. Ya. Lalu kemudian 16 itu masih 249 orang lagi. Dan ini mengalami penolakan di Biren. Lalu kemudian 19 November itu ada 220 ya. Di PD lagi. Ya. Lalu 19 November itu 2 kali, 2 tempat di PD dan di Aceh Timur. Ya. Kemudian 22 November itu ada di Sabang. Dan terakhir itu 2 Desember itu juga ada kembali di Sabang. Ini apa yang menjadi penyebab sehingga bisa terjadi gelombang secara serentak begitu di bulan November? Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Yus tadi, bahwa setiap tahun ini ya, ini kayak sudah menjadi waktunya bergerak. Kira-kira begitulah kasarnya kita katakan. Beberapa informasi yang kita dapatkan dari mereka memang kenapa? Karena situasi laut atau situasi cuaca kan musim hujan. Jadi posisi perjalanan di laut lebih sedikit adem dibandingkan kalau kita seandainya melakukan perjalanan mungkin di musim non hujan, musim panas. Itu mungkin akan lebih banyak korban yang meninggal di laut. Mungkin itu kenapa kemudian mereka lebih banyak berjalan di musim-musim akhir tahun seperti itu. Itu yang kita dapatkan dari mereka karena memang informasinya karena laut agak lebih bersahabat gitu. Lebih teduh lah begitu. Nah, itu. Jadi itu yang kemudian terjadi kenapa di akhir tahun. Tapi berbicara dengan gelombang sebenarnya saya juga mengkonfirmasi apakah kemudian hanya di Aceh. Ini kan yang sering dikatakan kenapa ke Aceh? Ya. Nah, saya akan kasihkan data. Di Thailand 65.000 pengungsi. 65.000. Ya, Thailand. Ya, kemudian di Malaysia itu sekitar 150.000 kalau saya tidak salah. Datanya 150.000. Jadi kalau kita melihat garis perjalanannya itu dari Cox's Bazar ke bawah itu Thailand pertama ketemu. Kemudian Malaysia, baru kita terakhir Aceh. Indonesia gitu. Ke atasnya itu ada India. Nah, di India ada sekitar 20.000 angka pengungsi. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa ini adalah masalah kawasan. Jadi bukan hanya Aceh sebenarnya. Ini masalah kawasan karena tadi ada konflik di Myanmar yang tidak terselesaikan. Kemudian beban terlalu besar menimpa Bangladesh. Maka akhirnya juga tersebarlah sedikit ke sebagian ke Thailand, ada yang di India dan cukup lumayan banyak di Malaysia. Di kita kalau kita mengatakan Rohingya yang masih ada di Indonesia, data kita itu hanya sekitar 1.000 atau 2.000-an paling banyak. Paling banyak etnisnya. Justru berkali-kali lipat di wilayah-wilayah seperti ya di Thailand. Di Malaysia. Di Thailand itu 65.000, hampir 90%-nya adalah orang Rohingya. Di Malaysia 150.000 itu juga dominannya adalah orang-orang Rohingya. Sedikit itu tentang pengungsi yang ada di Malaysia itu kan cukup besar jumlahnya. Saat ini itu ada tuduhan bahkan oleh influencer Malaysia juga yang menyatakan bahwa mereka ini sudah berulah juga gitu. Minta tempat lah, minta satu kawasan gitu. Ini terkonfirmasi ke UNHCR betul seperti itu. Kita ada coba komunikasi tapi yang kita dapat dari rekan-rekan kita di Malaysia, posisi berita ini tidak
valid. Oh, informasinya tidak valid. Jadi tidak ada. Kalau kemudian kita berbicara mungkin ada gerakan-gerakan demo atau apa, mungkin itu lebih isu yang berbeda. Tetapi kemudian ketika masuk ke dalam bahwa permintaan lahan itu kita belum mendapatkan validasi yang valid bahwa itu ada terjadi. Baik. Tadi Pak Faisal juga jelaskan tentang bahwa upaya repatriasi ada dari UNHCR. Kemudian yang saya belum dengar ini swaka. Repatriasi ini berapa persen berhasil? Bisa Baik. Berbicara dengan Rohingya kembali menarik untuk itu namanya ada voluntary repatriation atau pengembalian secara sukarela. Ya. Syaratnya apa? Negaranya sudah damai dan tidak ada ancaman untuk dia. Baru kemudian kita bisa mengembalikan. Dan itu juga kemudian secara volunteer. Artinya volunteer dia ditanya, kamu mau pulang nggak? Negaramu sudah aman. Ini artinya prosesnya. Jadi tidak serta merta ketika negaranya aman paksa pulang. Enggak juga. Jadi dia ditanya, negaramu sudah aman. Gimana? Bisa pulang nggak? Oh pasti kan, kalau orang yang memang negaranya di sana, tanahnya ada, pasti mau pulang kan. Nah kasus dengan Rohingya karena dia stateless, pertanyaannya kita mau pulangkan kemana? Nah ini yang jadi masalah akhirnya. Untuk repatriasi ini bagi mereka tidak ada opsi. Kecuali kemudian Myanmar berubah dan mengatakan kita terima mereka sebagai warga kita, perbaikan undang-undangnya segala macam, jadi posisi. Gitu kan? Jadi opsi. Nah jadi untuk sementara itu nggak ada opsinya untuk repatriasi. Nggak ada opsi untuk repatriasi. Nah, berarti di situ untuk Myanmar, untuk yang Rohingya sudah tidak ada opsi. Tinggal opsi dua tuh tadi. Ya. Satu lagi adalah resettlement. Ya. Nah berbicara resettlement juga kemudian sebagai badan PBB, mungkin ini yang perlu dipahami bersama. Kadang ada yang merasa PBB itu super power, bisa mengatur negara. Tidak. Jadi kita tidak bisa mengatur, contoh misalnya ngambil si ini Amerika kau terima, nggak bisa. Ambil ini dorong ke Australia, Australia kau kan ada tanda tangan ratifikasi segala macam lah, terima enggak. Jadi walaupun mereka sudah negara-negara itu sudah meratifikasi tentang pengungsi, tapi kemudian mereka juga bisa mengatur. Saya akan terima pengungsi dengan syarat ini. Saya akan terima sekian. Oh jadi ini alasan kenapa sampai sekarang negara-negara yang kita kan Indonesia sebenarnya nggak ratifikasi gitu. Ya. Jadi negara yang selama ini ratifikasi masalah pengungsi itu seperti misalkan Australia, Malaysia termasuk? Malaysia tidak. Malaysia tidak, Bangladesh tidak, Thailand tidak ratifikasi. Jadi sebenarnya ini yang wilayah kita ini untuk kawasan, semuanya kita kemudian menerima beban dari permasalahan yang ada di Myanmar. Apakah kita ratifikasi? Malaysia juga enggak, tapi udah 150.000 pengungsi di tempat mereka yang atas dasar kemanusiaan tadi mungkin. Jadi upaya resettlement ini UNHCR kalau mau dipersenkan sejauh ini sudah berapa persen? Nah, secara global tadi seperti angka yang saya katakan 104 juta pengungsi secara global. Persentase resettlement itu kurang dari 1%. Angka yang 104 juta itu tadi persentasenya. Tetapi untuk kerja UNHCR Indonesia sendiri sebenarnya cukup lumayan lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain, atau mungkin mau dibandingkan dengan Malaysia atau dibandingkan dengan Thailand. Indonesia dengan angka pengungsi hanya 12.000, kita masih bisa tahun kemarin kalau saya nggak salah 1.000. Kita berhasil melakukan resettlement. Sejauh ini negara mana saja? Pendekatannya ada banyak. Ada yang kemudian ke Amerika, ada yang ke Kanada. Tapi kemudian artinya ketika kita mau berbicara tentang usaha yang dilakukan, UNHCR Indonesia malah lebih maksimal ataupun achievement-nya lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara malah yang punya pengungsi lebih banyak. Bangladesh bisa kita katakan dengan 950.000 pengungsinya, mungkin juga tidak tidak terlalu besar. Artinya ketika melihat Indonesia cukup lumayan. Masih ada angka lumayan. Dengan angka hanya 12.000 pengungsi yang ada secara global di Indonesia. Baik.